Selamat siang para siswa. Selamat ya, kalian sudah resmi menjadi siswa SMP Negeri 11 Purworejo. Semoga nanti bisa mengikuti pembelajaran di sini dengan baik, dengan lancar sampai kelas 9, lulus dengan husnul khotimah. Perkenalkan, nama saya Ponisih. Di sini saya akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala dan Adiwiyata. Yang pertama akan kami sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa toh wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan artinya pandangan, wiyata artinya pendidikan atau pengajaran. Mandala berarti lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala berarti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan? Wawasan Wiyata sangat diperlukan karena untuk mewujudkan situasi yang nyaman, tentram, aman selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga KBM bisa berjalan dengan lancar. Saya lanjutkan. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan di mana tempat siswa menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolahnya. Ketiga, antara guru dan orang tua harus ada saling pengertian dan kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan antara lain 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekolah itu merupakan tempat untuk mencari ilmu. Kemudian yang kedua, mengembangkan kepribadian dan pandangan hidup. Di sekolah kalian juga harus mengembangkan kepribadian, belajar untuk menjadi seorang yang mempunyai karakter bagus, dan juga untuk mengembangkan cita-cita. Yang ketiga, mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan sesamanya, dan juga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sekolah juga harus membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Oleh karena itu, nanti kamu di SMP 11 akan digembleng dengan berbagai keterampilan. Silahkan untuk diikuti dengan seksama sehingga keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru bisa untuk menjadi bekal hidup kalian. Kemudian yang keenam, fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Ciri masyarakat belajar itu seperti apa toh? Ciri masyarakat belajar antara lain ada guru dan siswa, kemudian adanya kegiatan pembelajaran yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan mau bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Sekolah harus mampu menciptakan masyarakat belajar yang menyenangkan. Seperti apa toh masyarakat belajar yang menyenangkan itu? Di sini ada 5 ciri sekolah yang menyenangkan. Yang pertama, pembelajaran menyenangkan. Agar pembelajaran menyenangkan, kalian juga harus mendukung selama proses pembelajaran. Memperhatikan penjelasan dari guru, mematuhi segala perintah guru, mematuhi aturan selama pembelajaran, aktif mengikuti pelajaran,
dan respon terhadap apa yang materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian lingkungan fisik sekolah nyaman agar pembelajaran menyenangkan. Lingkungan fisik harus bersih, oleh karena itu perlu dibentuk regu kerja. Nah, regu kerja ini nanti yang bertugas untuk membersihkan dan mengatur ruangan maupun sekitarnya sehingga nyaman untuk belajar. Kemudian yang ketiga, lingkungan pergaulan sosial kondusif. Ya, pergaulan antara kalian dengan sesama atau dengan siswa lain harmonis. Ya, hubungan kalian dengan Bapak Ibu guru bagus, hormat, menghargai, dan juga hubungan Bapak Ibu guru dengan kalian, insya Allah kalau kalian menghormati, menghargai menurut apa yang menjadi perintahnya, insya Allah Bapak Ibu guru juga pasti akan mempunyai hubungan yang manis dengan kalian. Kemudian yang keempat, disiplin terhadap aturan dan tata tertib. Ya, agar pembelajaran berjalan menyenangkan, ya, kalian harus patuh pada semua tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 11 ini, sehingga tidak ada siapa atau siswa lain atau teman kalian yang merasa terganggu. Kemudian yang kelima, adanya kegiatan ekstrakurikuler yang mampu mengembangkan bakat minat siswa. Di SMP 11 nanti kalian akan tahu banyak diberikan kesempatan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Silahkan kamu memilih salah satu ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat kalian, dan tekuni itu, insya Allah bakat dan minat kalian nanti akan bisa berkembang dengan bagus. Lingkungan sekolah akan terasa nyaman jika yang pertama, lingkungan bersih, kelas bersih. Ini tidak lepas dari regu piket, karena yang menempati ruangan kalian yang harus membersihkan juga harus kalian. Ya. Kemudian meja, kursi, dan ruangan tertata rapi dan indah. Yang ketiga, alat kebersihan lengkap. Sapu, sulak, serok sampah maksud saya, kemudian tempat sampah harus ada. Kemudian yang keempat, taman sekolah dan taman kelas terpelihara. Nah, di depan kelas kalian ada banyak tanaman bunga. Siapa yang harus menyiram? Kalian, regu piket yang harus menyiram. Ya, pagi. Dan ketika mau pulang, coba ditengok, seandainya masih kering bisa disiram kembali. Kemudian warna cat dinding sejuk dan bersih. Oleh karena itu kalian tidak boleh mencoret-coret tembok sehingga temboknya nanti terkesan kotor dan membuat jenuh bagi siapa yang menempati di situ. Yang keenam, sarana dan prasarana belajar di kelas terpenuhi dan tertata. Ya. Penerangan cukup, ya. Kemudian sirkulasi udara lancar. Ada perindangan sekolah sehingga lingkungan sekolah hijau dan mampu menjadi paru-paru sekolah. Oleh karena itu, agar tumbuhan yang ada di sekitar di halaman sekolah ini bisa tumbuh subur, silahkan semua berperan serta untuk merawat, menyiram setiap hari agar tampak hijau, kemudian nanti bisa menjadi paru-paru SMP Negeri 11 Purworejo. Lingkungannya menjadi segar sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kemudian lingkungan sekolah jauh dari kebisingan. Agar lingkungan sekolah nyaman, SMP Negeri 11 juga mengembangkan budaya tujuga, antara lain keamanan dan kenyamanan. Semua warga sekolah wajib mempunyai jiwa jujur, tidak ingin memiliki milik orang lain. Ya, jadi harus mempunyai sikap jujur, kalau pinjam segera dikembalikan.
Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Ya, setiap warga sekolah harus membangun hubungan yang manis antara sesama warga sekolah sehingga terjalin kekeluargaan yang akrab, bagus. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan, disiplin waktu, ya. Disiplin dalam berapa saja, sehingga tidak ada hak orang lain yang terampas atau segalanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kerindangan, ya. Mari kita berperan serta dalam merawat tanaman yang ada di sekitar kita sehingga bisa menjadi tumbuh subur dan mampu menjadi paru-paru SMP Negeri 11 Purworejo. Kemudian kebersihan, semua siswa wajib ikut berperan aktif menjaga kebersihan kelas maupun lingkungannya. Kemudian juga mengembangkan budaya keindahan. Seandainya ada barang-barang yang tidak pada tempatnya, semuanya saja silakan untuk dibenahi. Kemudian kita juga harus mengembangkan budaya tertib berpakaian, tertib belajar, tertib masuk sekolah, dan yang lainnya. Kewajiban siswa terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan pergaulan sosial di sekolah antara lain. Yang pertama, menjaga dan memanfaatkan semua fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk kepentingan belajar. Jadi semua siswa wajib menjaga dan memanfaatkan semua fasilitas yang disediakan, ya, oleh sekolah ini hanya untuk kepentingan belajar. Yang kedua kalinya, menghormati guru dan juga personel karyawan-karyawati yang ada di sekolah. Yang ketiga, menaati semua peraturan dan disiplin belajar di sekolah. Semua peraturan, semua tata tertib yang sudah dicanangkan, yang sudah disosialisasi kemarin, ya, semuanya harus kalian patuhi dengan penuh kesadaran. Kemudian giat dan tekun belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. Anak SMP 11 harus mempunyai semangat, giat belajar, tekun belajar untuk meraih prestasi, siap membawa nama baik SMP Negeri 11 tercinta ini. Kemudian yang kelima, bersikap bertingkah laku terpuji selama di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kalian harus mengembangkan budaya senyum, sapa, salam. Kalau bertemu dengan orang silakan untuk menyapa. Selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, atau silahkan sesuai konteks. Kemudian juga seandainya kalian diberi apa-apa sama siapapun juga, jangan lupa ucapkan kata terima kasih, ya. Seandainya akan mengganggu, mau bertanya atau kalian mau minta tolong, sebelum minta tolong katakan kata maaf, kalau bisa maaf, dan sebagainya. Kalau kamu ingin melewati bapak ibu guru atau melewati bapak ibu guru sedang duduk, kemudian kamu lewat di depannya, ya kamu harus permisi, nun sewu, nderek langkung, dan sebagainya. Budaya-budaya seperti itu harus membudaya, harus menyatu dalam jiwa kalian. Kalau kalian memang ingin mempunyai karakter yang bagus, karena karakter yang bagus itu tumbuh dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Jangan berat mengucapkan terima kasih, matur nuwun, maaf, permisi, nderek langkung, dan sebagainya, ya. Ringan-ringan saja untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Insya Allah itu akan menyatu dalam jiwa kalian dan akhirnya membudaya dalam setiap tingkah laku kalian. Kemudian sekolah merupakan tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, di sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat propaganda, kampanye, ya, menawarkan barang-barang
atau untuk iklan ya dan sebangsanya. Kemudian yang kedua, untuk penyebaran aliran sesat jelas tidak diperbolehkan. Dilarang juga SMP 11 merupakan lingkungan bebas rokok. Jadi semua siswa dilarang merokok. Ya, semua siswa dilarang merokok. Yang keempat, kegiatan yang menumbuhkan perpecahan, perselisihan dan kerusakan. Jadi tidak diperbolehkan kalian mengadakan kegiatan yang memicu perpecahan, perselisihan, gelut-gelutan, tawuran, kerusakan dan sebagainya. Yang kelima, tidak diperbolehkan juga syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah. Para siswa, sekarang kita sampai pada materi yang kedua, yaitu adiwiyata. Apa itu adiwiyata itu? Adiwiyata berasal dari kata adi yang berarti bagus, agung, indah, ideal atau sempurna. Wiyata artinya sekolah atau tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi adiwiyata artinya tempat yang baik, yang ideal untuk memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai etika kehidupan yang menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan. Apa toh tujuan diadakannya adiwiyata? Yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan, ramah lingkungan, peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik sebagai tempat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyadarkan segenap warga sekolah dan lingkungan masyarakat demi terciptanya pelestarian lingkungan hidup. Nah, itu tujuan dari kegiatan adiwiyata. Berikutnya, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang mempunyai lingkungan hidup dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah itu sendiri. Jadi perilaku apa atau sikap siswa yang bagaimana ya, yang diharapkan terhadap adiwiyata ya, yaitu sikap wajib menjaga kebersihan sekolah dan menjaga lingkungan hidup yang ada serta turut bertanggung jawab dalam upaya menyelamatkan alam. Ya, itu kewajiban kalian ya terhadap adiwiyata sekolah, menjaga kebersihan sekolah, menjaga lingkungan hidup sekolah yang ada serta turut bertanggung jawab dalam upaya menyelamatkan alam. Budaya lingkungan adiwiyata yang harus kita lakukan antara lain melestarikan lingkungan hidup. Saya kira cukup jelas. Kemudian cegah pencemaran lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan. Ya, saya kira cukup jelas juga. Biasanya yang rawan dengan pencemaran lingkungan itu plastik. Jadi mohon kalau kalian mempunyai sampah plastik atau ada membawa sampah plastik ya, tolong sampah plastik itu nanti dimasukkan ke dalam bak sampah yang sudah disediakan, jangan dibuang sembarangan ya. Demikian juga sampah-sampah yang lain, tapi terutama plastik. Di rumah pun juga seperti itu. Kalau di rumah syukur kalau sampah plastik itu dibakar. Kemudian penghematan energi ya. Dalam lingkungan adiwiyata kita harus menghemat energi. Seandainya ada ruangan yang sudah tidak terpakai, kok kipas anginnya masih jalan atau lampunya masih menyala, tanpa diperintah silahkan tangan kamu melakukan aktivitas untuk mematikan saklar agar tidak pemborosan energi. Kadang-kadang kalian pulang sekolah tapi lupa
kipas angin masih hidup, listrik juga lampu masih hidup. Lah itu kan termasuk pemborosan. Dalam sekolah adiwiyata hal seperti itu mestinya sudah tidak terjadi. Mohon kepedulian kalian untuk ikut penghematan energi. Kemudian untuk mengelola sekolah adiwiyata agar bisa menjadi sekolah yang berpredikat adiwiyata sangat dibutuhkan satu, kerja ikhlas tanpa pamrih, ya. Yang kedua, kerja keras, ya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, ya, jadi pakai logika, pakai nalar. Yang keempatnya, pantang menyerah, gigih. Yang kelimanya, punya disiplin yang tinggi. Yang terakhir, akhirnya marilah kita kompak untuk selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja guna mewujudkan SMP Negeri 11 tercinta ini menuju terwujudnya sekolah yang berpredikat adiwiyata. Semoga Allah selalu ridho. Amin. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, demikianlah kiranya penyampaian materi adiwiyata dan wawasan Wiyata Mandala. Selamat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.